Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Nas yang akan kita baca adalah di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya beribadah saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara sekalian, dari pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus ini kita melihat keuletan iblis. Pertama, dia mencobai Tuhan Yesus dengan kebutuhan jasmani, yaitu mencobai Yesus merubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus menolaknya. Kemudian pencobaan yang kedua adalah menyuruh Tuhan Yesus lompat dari hubungan baik Allah yang tinggi. Dan dia berkata bahwa Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga Tuhan Yesus sehingga dia tidak akan mengalami kecelakaan. Tuhan Yesus juga menolak pencobaan tersebut. Kemudian sekarang adalah pencobaan yang lebih dahsyat lagi, yaitu di dalam hal keyakinan atau rohani atau di dalam hal iman. Dia berjanji akan memberikan semua kerajaan dunia dan kekayaan dunia ini kepada Tuhan Yesus asal Tuhan Yesus mau menyembah dia. Tetapi dengan tegas Tuhan Yesus menolaknya dan berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus mengusir setan atau iblis itu, apakah iblis tidak datang lagi untuk mencobai dia? Alkitab di dalam Lukas pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara sekalian, seluruh riwayat Tuhan Yesus kita lihat iblis selalu mencari kesempatan untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Marilah kita bahas beberapa hal tentang pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus ini. 1. Apakah seluruh kerajaan dunia dan seluruh kekayaan kemegahan dunia ini adalah milik iblis sehingga dia berkuasa atau berhak untuk memberikannya kepada Tuhan Yesus atau kepada seseorang? Kitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan Allah tidak pernah menyerahkannya kepada iblis. Dunia ini adalah milik Allah, bukan milik iblis. Tetapi karena manusia telah berbuat dosa, sehingga manusia berada di bawah murka Allah dan iblis memanfaatkan dosa manusia untuk menyatakan kekuatannya. Iblis berasal dari malaikat tingkat tinggi, sehingga dia mempunyai kekuatan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Namun dia bukanlah maha tinggi. Dia tetap harus di bawah kuasanya Allah. Dia dapat melakukan sesuatu jika Allah mengizinkannya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, dia tidak dapat melakukan apapun juga. Yang kedua, iblis dapat memberi sesuatu kepada manusia jika Allah mengizinkannya. Umpamanya, iblis dapat memberi seseorang harta, kekayaan, mendapat jodoh atau ilmu kebal, mendapat pangkat, jabatan dan lain-lain.
Dan kita harus ingat, iblis tidak pernah memberi sesuatu kepada kita dengan percuma. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu tumbal atau korban, bahkan nyawa kita. Yang ketiga, iblis memberi kita sesuatu yang bersifat sementara, tetapi kita kehilangan sesuatu yang bersifat kekal, yaitu roh jiwa kita. Kita sering seperti seorang anak kecil yang belum mengerti. Kita mempunyai sebutir berlian yang mahal, tetapi ditipu oleh orang yang licik, menukarkan berlian kita yang mahal itu dengan beberapa biji permen yang murahan. Tuhan Yesus mengingatkan kita demikian di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara sekalian, kita punya nyawa jauh lebih berharga dari seluruh dunia ini. Yang keempat, harta kekayaan menjadi godaan terbesar dan terberat bagi kita manusia. Korupsi menjadi masalah besar di negara atau bangsa kita. Ironisnya, orang yang korupsi itu adalah orang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan pangkat. Saudara sekalian, oleh sebab itu Alkitab dengan tegas mengingatkan kita di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang kelima, Alkitab tidak melarang kita menjadi orang kaya atau banyak uang, atau tidak boleh hidup makmur. Di dalam Alkitab ada berapa orang diberkati oleh Tuhan sehingga mereka kaya raya seperti Ayub, Abraham, Isa, Daud, Salomo, dan yang lain-lain. Tetapi yang dilarang adalah cinta uang, yaitu mementingkan uang lebih daripada Allah, lebih menghargai uang daripada menghargai Allah. Yang keenam, kita boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi harus dengan cara yang halal, cara yang berkenan kepada Allah. Tidak boleh merugikan orang lain. Harus kita ingat, harta kita adalah titipan Allah. Kita harus menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Kembalikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Harus kita ingat, satu hari kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah ketika kita dipanggil menghadap Allah. Yang ketujuh, di dalam Alkitab ada orang yang karena tamak akan cinta atau mencinta uang dengan cara yang tidak benar untuk mendapat uang, akhirnya mendapat hukuman. Yang pertama adalah Gehazi. Ceritanya di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Gehazi ini adalah muridnya atau pembantunya Nabi Elisa. Satu kali Naaman itu panglima tentara Aram mendapat sakit kusta. Dia datang kepada Nabi Elisa minta kesembuhan. Elisa suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Mula-mula dia tidak mau, tetapi bawahannya menasihatin dia. Akhirnya dia mau. Dan sesudah dia mandi 7 kali, penyakitnya sembuh. Sehingga dia kembali kepada Nabi Elisa untuk mengucapkan terima kasih dan memberi dia hadiah. Tetapi Elisa tidak mau. Elisa menolaknya. Nah, saudara sekalian, sesudah dia pulang, pembantu atau hambanya Elisa ini melihat gurunya tidak mau menerima hadiah yang begitu banyak. Maka dia mengejar Naaman itu dan berbohong. Mengatakan bahwa gurunya suruh dia datang meminta karena
ada keperluan. Nah, saudara sekalian, padahal tidak. Nah, Naaman akhirnya memberi dia hadiah yang banyak, dia bawa pulang. Tetapi ketika dia kembali kepada Nabi Elisa, Elisa menegur dia dan mengatakan, kusta Naaman itu akan menimpa kepada engkau. Akhirnya Gehazi menderita sakit kusta seumur hidupnya. Dapat uang, tapi juga dapat sakit kusta. Yang kedua adalah Yudas Iskariot. Kita sangat hafal, dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Tapi demi mendapat uang 30 keping, dia telah menjual Tuhan Yesus. Tapi akibatnya bagaimana? Dia membunuh diri dengan menggantungkan diri. Saudara sekalian, tentang orang ini Tuhan Yesus pernah memberi komentar di dalam Markus pasal 14 ayat 21. Lebih baik orang ini tidak lahir ke dalam dunia. Saudara sekalian, masih ada banyak contoh-contoh yang lain. Yaitu kita janganlah mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kedelapan, iblis adalah pembohong. Dan dia adalah bapa orang pembohong. Oleh sebab itu kita jangan percaya kepada kata-kata atau janji-janji iblis. Allah melarang kita berhubungan dengan iblis. Oleh sebab itu, kita jangan memakai jimat, memakai penglaris, belajar ilmu kebal, dan sebagainya. Walaupun katanya itu adalah berasal dari Tuhan. Kita harus ingat, di balik semuanya itu adalah kuasanya iblis. Allah menghendaki kita hanya menyembah Dia saja. Keluaran pasal 20 ayat 1-3 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oleh sebab itu saudara sekalian, Allah tidak mengizinkan kita belajar ilmu yang berhubungan dengan iblis. Keluaran pasal 22 ayat 18 berkata demikian. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Jadi artinya orang yang main sihir akan dihukum mati. Kemudian di Ulangan pasal 18 ayat 10-12 demikian. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang sihir. Ayat 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Saudara sekalian, iblis berjanji jikalau Yesus mau menyembah Dia satu kali saja, maka Dia akan memberi seluruh kerajaan dan kekayaan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menolak dan mengusir iblis itu. Hari ini iblis juga ingin mencobai kita dengan iming-iming mendapat kekayaan atau hal-hal lain yang menyenangkan hati kita, asal kita mau menyembah Dia. Dia akan memberi sesuatu yang kita inginkan dengan jalan pintas. Tetapi saudara sekalian, ingatlah, iblis itu adalah penipu. Jangan sekali-kali kita mau dibohongin, ditipu oleh dia. Ingatlah, kita harus setia hanya menyembah kepada Allah saja yang Maha Esa. Jangan kita membiarkan apapun yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Kiranya Tuhan menolong kepada kita di dalam kehidupan kita, hanya setia kepada Tuhan. Jangan membiarkan apapun juga merusak hubungan kita dengan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kalau iblis berani mencobai Tuhan Yesus, hari ini iblis juga
mau mencobai kami. Oleh sebab itu tolong kami supaya kami waspada. Kami tidak tertipu oleh iblis. Walaupun dia mengiming-imingi kami dengan harta benda, dengan segala kemewahan, dengan segala kemudahan, dengan hal-hal yang menyenangkan hati kami. Tapi kami tahu bahwa ada sesuatu yang dia minta dari kami, yaitu roh jiwa kami. Oleh sebab itu tolong kami supaya kami waspada, jangan tertipu oleh iblis. Biar kami tetap setia kepada Engkau saja, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Amin.